Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noriska Siti Fazila, NIM 20136113. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas pemetaan kadastral, yaitu ilmu ukur tanah. Pertama, pengantar ilmu ukur tanah. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada sisi atas atau sisi bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak, sudut, arah balik, vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran disebut dengan surveyor. Peralatan surveyor ada sejak zaman Mesir kuno yang ilmunya itu sendiri berinduk pada astronomi, astrologi, dan matematika. Tujuan pengukuran adalah menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah seperti persiapan rencana atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume, serta memilih tempat yang cocok untuk melakukan suatu proyek rekayasa. Instrumen survei di masa lalu. Pada perkembangannya, peralatan survei dipengaruhi oleh penemuan pembagian skala dan teleskop yang tersebar nantinya menjadi transit di Amerika dan teodolit di Eropa. Survei ini meskipun tidak kaku, dapat diklasifikasikan atas dasar akurasinya, metode penentuan posisinya, instrumen yang digunakan, tujuan, dan tempat. Teodolit modern yang digunakan pada saat inilah tipe optik dan digital. Teodolit modern yang bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting pada bagian skalanya tertutup dan kedap debu dan juga lembab. Klasifikasi survei. Klasifikasi survei tidak dapat bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan prosedur yang saling tumpang tindih secara garis bersurvei yang dibedakan sebagai berikut. Pertama, akurasi yang diinginkan. Yang kedua, metode penentuan posisi. Yang ketiga, instrumen yang digunakan. Empat, tujuan survei. Yang kelima, tempat pengukuran. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal yang dimiliki oleh seorang surveyor yang dapat bekerja dengan baik dan secara profesional. Surveyor kompeten tidak cukup memiliki kemampuan akademis, tetapi juga harus ada keterampilan yang baik dan juga didukung dengan fisik yang tangguh serta karakter yang kuat. Seorang surveyor yang harus bisa bertahan di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Pada praktik pengukuran, surveyor secara bijak mempertimbangkan waktu dan dana untuk dapat menerapkan metode pengukuran yang optimal. Metode yang teliti bagi suatu pekerjaan tidaklah suatu tempat untuk pekerjaan lainnya. Catatan lapangan merupakan bukti otentik di lapangan yang seharusnya dilakukan di lapangan dan secara lengkap harus diinterpretasi secara jelas dan dapat dibaca. Beberapa tips catatan lapangan hendaknya diikuti oleh orang surveyor untuk kelancaran kerjanya. Catatan lapangan merupakan bagian yang penting harus dilakukan pada saat di lapangan oleh orang surveyor. Itu selanjutnya prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip pengukuran. Dalam mengerjakan suatu proyek, terdapat prinsip yang digunakan untuk mulai dari perencanaan sampai dengan pekerjaan. Yang pertama itu pekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian lainnya. Yang kedua, posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Yang kedua itu bentuk bumi. Permukaan bumi terbagi atas tiga, topografi, geoid, dan ellipsoid. Selanjutnya itu sistem referensi. Jika kita ingin menghitung posisi, jarak, arah di permukaan bumi, kita melakukan suatu kerangka referensi matematis. Kerangka yang paling cocok adalah ellipsoid oblate karena mempunyai bentuk yang relatif sederhana dan tingkatnya mendekati bentuk geoid. Selanjutnya itu perhitungan planimetris. Jarak. Pengukuran menghasilkan jarak baik langsung atau tidak langsung. Pada jarak langsung dipengaruhi dengan pengukuran tarikan meteran antara titik satu dengan titik lainnya. Sedangkan jarak langsung dapat diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan. Hal yang banyak dijumpai oleh orang surveyor pada saat melakukan perhitungan di antara lain itu jarak, sudut, dan koordinat atau perubahan antar besaran. Pengukuran yang dilakukan oleh seorang surveyor itu berada pada bagian topografi, sedangkan hasil-hasil plotting atau penggambaran disajikan secara bidang datar. Nah,
Asimut. Dalam survei jarak, asimut sudut dan koordinat merupakan besaran yang saling berhubungan. Jarak dapat diukur secara langsung atau dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Asimut antara dua titik adalah besarnya sudut dan dibentuk dari suatu referensi yang searah dengan jarum jam sampai ke garis berhubungan dua titik. Yang ketiga, sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua asimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit dalam cara tertentu. Teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai asimut dua titik. Selain itu, asimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas. Pengukuran jarak langsung dan techimetri. Pengertiannya, jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tergantung jarak tersebut. Jika pada bidang datar disebut dengan jarak datar, pada bidang miring disebut dengan jarak miring, pada bidang tegak disebut jarak tegak. Yang kedua itu pengukuran jarak langsung. Pengukuran jarak langsung pada pengukuran jarak digunakan alat utama dan alat bantu. Bagian dari alat utama itu adanya pita ukur, ada pegas ukur, ada rantai ukur. Sedangkan pada alat bantu ada galon, ada pen ukur, ada anting-anting, ada water pass, dan prisma dan kaca sudut. Berikut adalah alat yang digunakan. Ini adalah pita ukur, yang ini adalah lantai ukur, yang ini adalah water pass, yang ini adalah galon, ini adalah pen ukur, dan ini adalah anting-anting. Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pada pengukuran jarak langsung, jaraknya tidak dapat diukur dengan satu kali bentangan pita ukur. Dan perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Ada penelusuran, ada pengukuran jarak. Penelusuran merupakan bagian penting dari pengukuran jarak langsung. Oleh sebab itu, tahapan harus dikuasai dengan baik. Kasus di lapangan. Pengukuran jarak terkadang terhalang oleh objek sekitar. Kita harus dapat memahami trik-trik atau cara-cara. Meskipun itu terhalang, nantinya kita dapat melaksanakan pengukuran. Pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Pelaksanaan jarak langsung pada lapangan miring, skala yang digunakan itu adalah skala pembacaan dengan pita ukur. Dengan bantuan tali anting-anting dan sumber kesalahan pada berikut sumber kesalahan pada pengukuran jarak, atau panjang pita ukur yang tidak standar, suhu yang tidak baku, ketarikan yang tidak tetap, penelusuran yang tidak baik, pita yang tidak mendatar, pemasangan anting-anting yang tidak tepat, salah menandai, salah baca, dan lenturan pita ukur. Bearing asimut dan pengukuran sudut. Sudut-sudut terbentuk dan terreferensi pada meridian dinamakan dengan bearing. Bearing adalah sudut horizontal antara meridian, referensi, dan garis survei yang diukur dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Dalam pengukuran sudut, diatur referensi objek 0 derajat. Cara ini merupakan cara yang paling efektif daripada pengatur secara sembarang. Sudut kanan sering digunakan untuk pengukuran poligon, selain sudutnya itu defleksi, tetapi keduanya saling diskonveksi. Asimut geodetik terdefinisi pada elipsoid yang salah satu unsurnya adalah utara elipsoid. Sedangkan azimut astronomi terdefinisi pada bola langit yang salah satunya unsur adalah kutub utara langit. Sudut vertikal adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan dua bidang vertikal dalam ukur tanah. Salah satu bidang vertikal itu digunakan adalah bidang horizontal dan sudut vertikal. Sudut vertikal dinamakan sudut dengan sudut elevasi yang mempunyai tanda positif dan yang memiliki tanda negatif disebut dengan sudut depresi. Dalam ukur tanah sering menggunakan teodolit. Sudut vertikal dinamakan dengan sudut zenit karena pada saat melakukannya pengukuran garisnya itu mengarah ke atas, dan juga sudut vertikal identik dengan sudut miring. Pada saat pengukuran sudut vertikal, hasil bacaan vertikal bukan langsung berbentuk sudut, melainkan berbentuk healing. Oleh karena itu, perlu dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan rumus yang digunakan. Berikut cara menghitung kesalahan kolimasi horizontal. Dengan cara yang pertama diketahui dulu berapa selisih biasa dan luar biasa. Yang kedua, hitung koreksi diferensiasi pada selisih itu. Pada teodolit titik 2, kesalahan yang dikolomasi di bawah 30 masih bisa diterima. Apabila lebih dari 30, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Dan disarankan untuk melakukan koreksi instrumen dengan prosedur
tertentu. Poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel, sederhana dalam menghitung. Pengukuran poligon dapat mengikuti berbagai bentuk medan, pengukuran mulai dari yang paling sederhana bahkan sampai yang paling kompleks. Seorang surveyor harus dapat menghitung koordinat ukuran poligon hanya dengan menggunakan kalkulator dan pengetahuan matematis dasar. Pengukuran sudut dan jarak seharusnya harus konsisten dan harus ketelitiannya. Jika ketelitian kedua alat tidak sepadan, maka pengukuran tidak konsisten. Semakin teliti teodolit yang digunakan untuk mencapai kesepadanan, maka semakin teliti alat ukur jarak yang digunakan. Poligon dapat dihitung dengan metode Bowditch Transit, grafis, dan kuadrat terkecil. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode Bowditch ini merupakan metode yang paling mudah, sedangkan metode kuadrat kecil merupakan metode yang tersulit. Peta situasi, pembuatan kerangka kontrol. Kerangka ini berasal dari dua fungsi, yaitu kerangka horizontal dan kerangka vertikal. Pada kerangka kontrol akan dibuat berapa poligon tertutup di sekitar lokasi jumlah yang beredar antara 5 sampai 7 titik. Jarak antara titik itu disesuaikan kurang lebih dari 30 sampai 50 meter. Tahapan pembuatan kerangka poligon yang pertama pemasangan titik poligon, yang kedua pengukuran dan pengelolaan kerangka kontrol horizontal, yang ketiga itu pengukuran dan pengelolaan kerangka kontrol vertikal. Pengukuran detail ukur dengan menggunakan metode polar yang diukur dengan menggunakan sudut. Yang diukur adalah sudut, jarak optis, dan beda tinggi, serta peralatan yang digunakan yaitu teodolite dan kelengkapan dan rambu ukur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Plotting yang digunakan adalah urutannya sebagai berikut. Buat format peta yang telah ditetapkan, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi, plot detail jalan, bangunan, dan selokan. Yang keempat, buat garis kontur atau titik-titik ketinggiannya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.